Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyebab power amplifier kalian nggak bisa bekerja secara powerful atau nggak bisa bekerja secara maksimal, atau bahasa lainnya itu suara yang dihasilkan nggak bisa balance atau nggak bisa sinkron. Padahal power yang dipakai itu sudah bagus, atau PSU yang dipakai juga sudah mumpuni. Jenis speaker dan box speaker juga sudah disesuaikan ya. Tapi suara yang dihasilkan masih aja nggak bisa maksimal atau nggak bisa powerful ya. Nah, itu biasanya yang menjadi masalah itu adalah driver amplifiernya ya bro ya. Jadi driver amplifier yang dipakai itu bermasalah. Nah, ini jarang sekali yang diperhatikan oleh para perakit-perakit pemula ya. Tentunya bagi yang sudah suhu atau yang sudah sepuh pasti tahulah penyebabnya di bagian apa ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, salah satunya itu adalah sinyal input dan sinyal output pada driver ini, dia fasenya nggak bisa sejajar ya. Nah, jadi power amplifier yang bagus itu ketika kita injek frekuensi dari frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, itu sinyal input dan sinyal output itu yang bagus itu fasenya sejajar atau tidak ada terjadi pergeseran pas. Nah, kalau sampai terjadi pergeseran fase terjadi pergeseran fase di frekuensi tertentu, ini akan menurunkan kinerja dari power amplifier ini sendiri Bu. Karena ketika terjadi pergeseran pas atau fasenya nggak sejajar, itu output VAC sebelum klip dia juga menurun. Nah, jadi seperti itu. Taruhlah ketika ini kita injek di frekuensi 1 kHz, dia bisa mengeluarkan tegangan 30 VAC RMS di beban 4 ohm sebelum klip. Nah, dan sinyal input dan outputnya sejajar. Ketika kita injek di frekuensi misalnya 20 Hz atau 50 Hz, itu malah terjadi pergeseran pas antara sinyal input dan output. Nah, kalau sinyal input dan outputnya terjadi pergeseran pas, otomatis output VAC sebelum klip yang dikeluarkan amplifier ini juga akan menurun. Misalnya yang tadi 1 kHz bisa 30 VAC sebelum klip, berhubung yang 20 Hz fasenya bergeser, dia bisa hanya bisa mengeluarkan 20 VAC sebelum klip. Nah, inilah salah satu penyebab power amplifier kalian nggak bisa bekerja secara powerful atau nggak bisa secara maksimal ya. Misalnya di bagian high atau bagian vokal atau kendang itu suaranya bisa tegas, bagus, jernih, dan tenaganya mantap dan ngisi gitu. Begitu dikasih nada rendah, dia malah kopong. Nah, salah satunya itu tadi, sinyal input dan output terjadi pergeseran pas. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Sebagai contoh ini saya berikan driver lokalan ya bro ya. Drivernya seperti ini. Nah, nanti saya coba, ini saya load pakai beban 4 ohm ya. Saya kasih tunjuk kepada kalian semua ya bro. Saya kasih tahu pada teman-teman semua. Nah, ini nanti kita coba di frekuensi dari 1 kHz dulu. Nanti kita coba sampai frekuensi 20 Hz. Nanti seperti apa? Nah, nanti biar kalian paham yang saya maksud tadi bro ya. Ini saya hidupin dulu powernya bro ya. Oke, ini udah hidup. Nah, ini udah. Nah, jadi yang sinyal kuning ini ya bro, yang sebentar saya zoom dulu. Nah, yang kuning ini adalah sinyal input, yang biru ini adalah sinyal output. Nah, jadi power amplifier yang bagus, jadi antara sinyal input dan output ini harus sejajar. Kalau outputnya bisa sejajar, maka output VAC nya juga bisa maksimal. Ini output VAC, ini input VAC nya, input RMS audio input dari AVT ya bro. Ini output RMS VAC nya bro. Ini frekuensinya.
Nah misalnya kita coba di frekuensi 1 kHz dulu ya bro ya. Kita lihat nanti sebelum klip di beban 4 ohm keluar berapa VAC, dan terjadi pergeseran pas nggak di frekuensi 1 kHz. Nah kita coba sebelum klip ya bro ya. Nah itu udah klip. Nah ini sinyal yang paling bagus. Sebelum klip dia keluar 24 VAC. Sebelum klip keluar 24 VAC di frekuensi 1 kHz. Dan sinyal input dan outputnya ini bisa dikatakan masih bagus ya, masih sejajar. Nah itu sebelum klip tadi keluar 24 VAC di beban 4 ohm. Sinyalnya sejajar, sinyal input dan output. Nah di frekuensi 1 kHz. Nah sekarang kita coba di frekuensi 50 Hz ya bro ya. Saya atur sini dulu frekuensinya 50 Hz. Kalau terjadi pergeseran pasti nanti outputnya nggak akan bisa sama seperti di frekuensi 1 kHz tadi ya bro ya. Nah, kita coba di 50 Hz. Nah itu fasenya sudah bergeser dan sinyal outputnya sudah bentukannya kayak gitu ya bro ya, nggak masuk plus. Nah ini fasenya di frekuensi 50 Hz, fasenya sudah nggak sejajar antara input dan output, tapi dia masih bisa menghasilkan 24 volt VAC ya di beban 4 ohm sebelum klip. Nah ini yang 50 Hz. Fasenya bergesernya nggak begitu terlalu jauh ya, tapi ini sudah bergeser. Ini juga bisa mempengaruhi performa power amplifier kalian bro. Sekarang kita coba di frekuensi 20 Hz ya bro. Nah ini 20 Hz. 20 Hz kita injek lagi, frekuensinya 20 Hz ya. Kalian bisa lihat di sini 12 ya. Kita coba sebelum klip. Nah itu fasenya sudah bergeser sangat jauh ya. Nah ini bentukannya gak masuk plus. Nah ini yang terbaik. Nah sebelum klip dia keluar 6 volt aja bro. Nah ini kan turunnya sangat jauh ya bro ya. Sebelum klip di frekuensi 20 Hz dia hanya keluar 6 sampai 7 volt. Ya ini sangat mempengaruhi kinerja power amplifier kalian bro. Nah ini fasenya bergeser sangat jauh ya, benar-benar terbalik. Jadi fase yang bergeser ini disebabkan oleh drivernya ini yang kurang bagus ya. Ini perlu diservis atau diperbaiki bro. Nah ini 20 Hz, fasenya bergeser, jadi fase input dan outputnya sudah nggak sejajar lagi. Nah otomatis output VAC otomatis output VRMS sebelum klip juga akan turun sangat jauh. Tadi yang 1 kHz sebelum klip bisa keluar 24 volt VAC di beban 4 ohm. Nah ini yang 20 Hz sebelum klip hanya keluar 7 volt. Nah ini kan sangat jauh sekali turunnya bro ya. Ya inilah salah satu penyebab power amplifier kalian nggak bisa bekerja secara maksimal atau nggak bisa bekerja secara powerful di frekuensi tertentu. Bisa dikatakan suara yang dihasilkan itu nggak balance gitu ya bro ya. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah fase input dan outputnya nggak sejajar. Nah kalau nggak sejajar itu ya tadi output VAC sebelum klip dia juga akan menurun. Jadi driver amplifier yang bagus itu adalah ketika kita injek di frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz itu fase input dan outputnya itu harus sejajar. Nah ketika fase input dan outputnya sejajar, maka otomatis output VAC yang dikeluarkan itu dari frekuensi bawah sampai frekuensi tinggi itu juga akan sama rata. Misalnya yang dari bawah 30 VAC, maka di frekuensi tingginya pun juga bisa 30 VAC. Nah ini nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal gitu ya bro.
Nah solusinya ya kalian perbaiki drivernya ini harus dilakukan simulasi ulang dan harus sedikit dimodifikasi ya bro ya. Dan tentunya yang bagi pemula mungkin agak sedikit kesusahan, yang mungkin sudah master ya biasa aja, atau sudah sering melakukan hal itu dianggap hal biasa atau mudah gitu ya bro ya. Karena power amplifier ini kalau kita merubah satu komponen aja, kalau kita nggak ngerti ya itu akibatnya fatal. Ketahuannya ya kita dilakukan pengecekan pakai alat ini ya bro. Kalau kita dengarkan secara langsung mungkin perbedaannya nggak begitu jelas gitu ya bro. Kalau kita lihat dari data alat pasti keluar semua kekurangannya. Nah jadi itu saja ya bro yang bisa saya sampaikan. Salah satu penyebab power amplifier nggak bisa bekerja secara maksimal yaitu tadi fase input dan outputnya nggak sejajar. Itu sangat mempengaruhi dari performa power amplifier kalian sendiri ya. Kalau fasenya bergeser ya ini sangat merugikan gitu ya bro ya, karena sangat jauh tadi perbedaannya. Sebelum klip ketika fasenya berjejer bisa kita lihat tadi ya 24 VAC sebelum klip, pas ketika dikasih frekuensi rendah malah cuman keluar 7 VAC. Ini kan sangat jauh sekali. Jadi daya yang dikeluarkan oleh power amplifier ini nggak bisa balance gitu ya bro ya. Oke, semoga video ini bisa membantu ya bro ya. Ini sebagai informasi saja bro, nggak ada niat untuk menggurui atau apapun. Jika bermanfaat ya terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.